Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Dadi Timar kembali hadir memenuhi permintaan beberapa rekan yang ingin memperdalam lagi terkait dengan apa yang baru saja kemarin saya sampaikan tentang BLTDD sesuai dengan PMK Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru ya nomor 128 tahun 2022 yang mengatur serangkaian perubahan. Nah, sebelum memasuki substansi, saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja bergabung di Dadi Timar. Selamat datang di Dadi Timar. Terima kasih atas support dan dukungannya terhadap Dadi Timar, dan terima kasih penjenengan sudah mengambil peran menjadi mata rantai Dadi Timar untuk menyebarkan informasi-informasi yang saya sampaikan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan juga beberapa motivasi yang kemarin saya upload di Dadi Timar. Rekan-rekan, saya berharap seluruh rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Timar senantiasa dirahmati oleh Allah dan senantiasa dalam perlindungannya. Pada kesempatan yang baik ini rekan-rekan, kalau kemarin kita kupas tentang BLTDD beberapa waktu yang lalu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan bagaimana tentang dana COVID 8%. Jadi dana desa ini salah satu skala prioritas penggunaannya adalah untuk penanganan COVID-19 yang kemarin persentasenya diatur 8%. Nah, dalam perkembangannya ada beberapa desa yang memang karena statusnya itu zona hijau begitu atau tidak ada COVID di wilayahnya atau COVID-nya sangat terkendali sehingga dana ini tidak terpakai atau dana ini belum diserap oleh desa. Lalu bagaimana tindak lanjutnya? Kalau kita merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 tahun 2022 ini sebagai perubahan atas PMK nomor 190, maka di sini saya sampaikan sebagai berikut rekan-rekan, tapi sekali lagi mohon informasi ini jangan dipotong-potong. Silahkan penjenengan ikuti konten ini sampai selesai sehingga penjenengan tahu nanti arahnya. Nih, saya langsung masuk ke substansinya karena ada beberapa halaman di PMK ini. Nah, kali ini saya akan fokuskan tentang sisa dana COVID 8% atau dana COVID yang bahkan belum digunakan. Jadi pada intinya di dalam PMK ini di ketentuannya itu diatur khususnya di dalam pasal 35 di dalam PMK 128 ini. Saya langsung ke substansinya, mohon maaf tidak saya baca pasal per pasal supaya penjelasan lebih cepat karena dibatasi oleh durasi juga. Jadi pada intinya pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan COVID-19. Tentunya ini menjadi rambu-rambu awal bahwa dana COVID 8% itu dapat dilakukan penyesuaian. Artinya penyesuaian itu disesuaikan dengan kebutuhan real. Nah, bagaimana mekanismenya? Penyesuaian dukungan anggaran ini atau penyesuaian anggaran 8% dari COVID-19 itu apabila sisa atau lebih, maka pemerintah desa dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah penyesuaian ini dapat dilaksanakan ketika sudah ada surat dari bupati atau kepala daerah atau instansi yang menangani. Kalau saya baca di sini mestinya ini dari gugus tugas COVID-19. Jadi langsung saja untuk lebih jelasnya bahwa penyesuaian anggaran dapat dilakukan ketika kepala desa ini dinyatakan desanya ini bebas COVID-19 atau terkendali COVID-19-nya. Ini dapat melakukan perubahan penyesuaian anggaran. Jadi misalkan desa penjenengan itu dalam konteks desa hijau yang terkendali begitu, maka penjenengan dapat menggunakan 8% ini untuk kepentingan selain COVID-19. Caranya yang pertama harus ada penetapan dulu atau surat penjelasan dari gugus tugas. Kalau saya menyarankan gugus tugas ini dari kabupaten ya, supaya nanti penjenengan lebih punya dasar hukum yang kuat. Nah, ini
dilakukan setelah 3 bulan pemerintah desa menganggarkan. Kalau sekarang sudah memasuki bulan September, artinya status ini terpenuhi. Jadi 3 bulan setelah pemerintah desa menganggarkan, saya yakin seluruhnya sudah menganggarkan. Nah, ketika tidak dipakai, maka seyogianya penjenengan segera bersurat kepada gugus tugas COVID-19 atau kalau di Magetan lewat BPBD yang mengampu. Ini bisa masing-masing desa, bisa kolektif. Kalau saya menyarankan, karena untuk simpelnya, untuk lebih fokusnya, silakan penjenengan bersurat dan dikoordinir oleh masing-masing kecamatan. Bapak Ibu Camat nyuwun tulung, nanti desa itu kan masing-masing tidak sama ya. Desa itu kan perkembangannya masing-masing tidak sama untuk COVID-19. Ketika desa ini dalam satu kecamatan atau dalam satu kecamatan ada 2 atau lebih, nanti silahkan itu bisa dikolektifkan untuk mempermudah proses. Setelah ada penetapan atau pemberitahuan bahwa di sana tidak ada COVID atau COVID terkendali, maka baru bisa dilakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya bagaimana? Yang pertama adalah sisa dari 8% itu bisa digunakan untuk pendanaan kegiatan antara lain sebagai berikut. Untuk kegiatan pemulihan ekonomi di desa, kemudian mendanai kegiatan di bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Jadi 8% itu boleh digunakan untuk kegiatan yang lain sebagaimana saya sebutkan tadi, pemulihan ekonomi, kemudian bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan. Dari sini nanti penjenengan bisa masuk substansinya ke sana. Nah, nanti akan saya kupas lagi terkait dengan apa tuh sebetulnya yang dimaksud ketahanan pangan, nanti tunggu konten Dadi Timar selanjutnya. Jadi pada intinya 8% ini kalau kita membaca PMK 128 ini, penjenengan sudah bisa menyesuaikan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, karena semakin ramai kelihatannya Dadi Timar, silahkan penjenengan tulis komentar di kolom komentar di bawah itu di channel saya. Nanti insya Allah akan saya berikan penjelasan sesuai dengan normatif yang berlaku. Untuk Bapak Ibu Camat, saya berharap penjenengan lebih komunikatif dengan aparatur pemerintah desa terkait dengan penanganan sisa lebih anggaran 8% ini. Jadi nyuwun tulung nanti bisa dikoordinir atau bagaimana, silahkan nanti pada saat rakorca atau hal-hal yang kepala desa bisa berkumpul bersama ini bisa disampaikan. Sekali lagi pada prinsipnya sudah dapat dilakukan penyesuaian. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Murianto, di Dadi Timar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.